Oke, selamat datang di video pembelajaran Distributed Programming. Nah, untuk video ini saya akan membahas exercise pada week 7 yang masih multi-client connection in TCP. Jadi ketika teman-teman mengingat kembali di week 7 atau bisa mendownload PowerPoint yang ada di ULS untuk week 7, maka di akhir slide itu ada exercise yang sebenarnya teman-teman itu harus kerjakan. Kenapa? Karena untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu akan melanjutkan project ini gitu. Oke, nah untuk exercise-nya itu sebenarnya melanjutkan juga dari yang teman-teman kerjakan sebelumnya. Jadi untuk exercise ini itu saya jelaskan kembali ya. Jadi sebelum server itu dimulai ya, maka si user server ini itu harus menuliskan dulu nama grupnya apa. Misalkan grup kita distributed programming. Kemudian sebelum klien itu join di grup chat, klien juga harus mengisikan namanya, misalkan namanya Pak Miftah. Kemudian ketika diklik OK, maka klien baru ini si Pak Miftah itu akan menerima greeting message judulnya Welcome to Group Chat. Namun si Pak Miftah ini sebagai klien belum bisa melakukan chatting karena server harus menyetujui klien ini untuk bergabung ya. Maka server itu ketika ada klien yang ingin bergabung, maka akan menerima pesan si servernya, new client ini itu akan join, izinkan atau tidak, jika ya yes, jika no tidak. Maka jika yes ya, klien itu akan masuk di grup chat, otomatis bisa melakukan chatting, dan klien-klien sebelumnya yang melakukan chatting itu akan juga menerima pesan bahwa klien ini itu barusan gabung di grup chatnya. Oke, kita akan melakukan pembahasan ini menggunakan seperti biasa ya, NetBeans. Oke, jadi dari segi server side itu kita akan juga mengubahnya. Kemudian dari segi client side kita akan juga memodifikasinya gitu. Oke, kita langsung buka NetBeans. Silakan teman-teman buka NetBeans-nya juga. Nah, di sini saya sudah ada project yang di week 7. Kita ubah dulu dari server side-nya. Nah, dari server side ini kan sudah ada form server dan handle socket. Kemudian kita edit dari form servernya dulu. Jadi kan tadi tugasnya itu kita memberikan nama grupnya. Oke, kita siapkan dulu string untuk menampungnya. Kita gabung di sini aja ya, berarti group name. Oke, nah kemudian kita pasangkan J option pin, artinya pop up untuk menuliskan nama. Kalau saya ya pakai J option pin, group name sama dengan J option pin. Nah, di J option pin ini sebenarnya biasanya teman-teman kan hanya menggunakan show message dialog. Tapi ada hal yang banyak di sini teman-teman, ada input, ada confirm, ada internal confirm dan lain sebagainya. Nah, saya di sini akan menggunakan yang input dialog. Ya, di sini menggunakan input dialog dengan parameter this itu artinya form ini, kemudian judulnya apa? Misalkan input your group name seperti ini. Jadi disuruh inputkan si group name-nya dulu. Oke, nah kemudian untuk desainnya ini servernya saya ketikkan dulu ya, font size-nya biar kelihatan dari ya. Ini juga saya ketikkan 36, ini saya juga ketikkan 36, ini saya juga ketikkan 36, ini juga
saya akan gedekan fontnya 36 ya. Oke, nah di sini server ini kan mempunyai variabel name txt group name. Itu kita akan namakan group name-nya itu dengan txt group name begini ya. Txt group name dot set text group name. Nah, oke. Nah, kemudian ketika dia input, kita tes dulu langsung ya di sini. Jika saya run, nah, pasti inputkan misalkan distributed programming. Nah, ini saya codingnya untuk oke ya, untuk cancelnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan, nah seperti ini ya. Bisa belajar sendiri ketika itu oke seperti apa ya, ketika OT itu seperti apa, ketika tidak oke itu seperti apa itu ya. Oke, terus kemudian atau bisa pengecekan seperti ini ya, if saya beri aja ya group name, misalkan dia itu 0 ya, maka kita exit misalkan system exit. Nah, jadi ketika dia grup name-nya 0, form servernya langsung tertutup. Oke, sekarang kita sudah memberikan nama grupnya seperti tadi ya. Karena ini terlalu besar ya, ternyata 36 ya, saya kecilkan lagi. Kita isi berapa ya, 30 gitu aja. Oke, biar enggak besar-besar. Disprog. Oke, terus kemudian sekarang kita akan beralih di segi servernya. Oh, tapi sebelum itu kan tadi kan ada tugas, langsung kita ke server side dulu ya. Ada tugas bahwa ini akan ada konfirmasinya ya, bahwa ada konfirmasi, pengecekan konfirmasinya. Jadi kalau saya itu akan membuat di sini ya, public in confirm dialog string name. Jadi kita buat function di sini untuk konfirmasi berupa pop up. Di sini kita res sama dengan option pane dot show confirm dialog. Nah, tadi ini input dialog, sekarang kita pakai confirm dialog, karena kalau input tadi kan kita menginputkan nama, sekarang kita tinggal memilih yes atau no ya, misalkan this sama message-nya misalkan di sini name wants to join the group, misalkan the plus group name-nya group. Nah, oke. Terus kemudian di sini ada misalkan kita kasih confirm, please confirm, nah, seperti ini ya. Nah, oke. Dan kita return rest di sini. Jadi ketika ada ini saya buat, sebentar, kita cek dulu no suitable form name this please confirm. Di option frame confirm dialog. Oh ya, untuk yes no nya kita belum menuliskan apakah yes no atau yes cancel atau 3 yes no cancel. Jadi kita akan gunakan yes no saja. Dot nah ini ada cancel, ada close, saya pakai yang yes no option. Nah ini ya, saya lupa. Jadi dari pada kepanjangan ya, saya enter biar kelihatan. Nah di sini. Jadi ini untuk konfirmasi
ya atau tidak, res hasilnya begitu. Oke, 0 atau 1. 0 itu ya, 1 itu tidak. Biasanya begitu, yes no. Yes itu 0, no itu 1 untuk confirm dialognya. Oke. Nah, kemudian dari segi handle socketnya, kita kan juga perlu tahu ketika klien itu gabung, itu akan memicu si confirm dialog ini. Maka kita akan ke handle socket. Terus kemudian untuk menerima pesannya kan dia kan di run. Nah, tapi kita akan mencoba memfilternya ya. Jadi jika pesan, ini pesan ya, jika pesannya itu mengandung kata joins, misalkan saya pakai joins gini ya. Nah, jadi jika ada kata joins ya di sini, maka klien itu maksudnya itu joins begitu. Ya, jadi kan alur TCP itu menggunakan string. Jadi bagaimana caranya kita itu memanipulasi string. Jadi misalkan di sini misalkan nanti ada join, kemudian di sini ada namanya. Begitu. Oke. Jadi di sini join, kita pakai split ya untuk memisahkan kata atau kalimat menjadi beberapa. Nah, kemudian jika pesan itu mengandung kata join ya, maka kita bisa split teman-teman di sini. Misalkan string split join, karena split nanti mengandung hasil splitnya itu berupa array ya, maka kita akan buat split join ini. Dot split ini pakai ini. Nah, gitu. Oke. Kemudian seperti ini ya. Terus kemudian kita ambil namanya. String name, nama dari kliennya. Karena kan klien sebelum gabung grup chat itu kan harus menginputkan nama dulu. Sorry. Split join 1 gitu ya. Berarti nanti ini kan misalkan di sini join username-nya. Oke. Jadi yang kita ambil hanya username, berarti join itu 0, username itu 1. Begitu ya. Kemudian kita inres, kita panggil function yang ada di parent-nya. Berarti parent dot confirm dialog. Di sini namanya, ini nama name ya. Nama maksudnya nama si, misalkan di sini isinya Miftah gitu kan. Misalkan isinya Miftah, di sini saya ganti ya. Miftah. Nah, jika dia itu menolak, berarti menolak no, berarti 1 ya. Maka dikirimkan pesan ke kliennya .write bytes. Misalkan saya kirim, saya beri tambahan ya. Server decline your misalkan request. Slash n. Jangan lupa slash n ya. Oke. Nah, kemudian kita hapus rilisnya, karena kan ketika klien itu mencoba bergabung ya, maka akan di mana ya, nah ini ketika klien itu connect server, maka kan otomatis dia masuk ke handle socket dan release clients ini adalah release yang akan menyimpan list-list klien yang bergabung. Nah, karena klien itu bergabung tapi belum dikonfirm ya, maka otomatis masuk di clients. Untuk itu kita akan hapus release-nya. Jadi untuk hapusnya berarti parent.clients.remove this begitu. Oke. Selain itu jika sukses, jika diizinkan ya, maka ini jika diizinkan ya, ini saya tulis jika ditolak, berarti kita akan kirim pesan ke semua klien yang connect. Misalkan di sini name has joined the group chat. Nah, seperti ini. Itu ya.
Oke. Kemudian ini kan ada join, kita else berarti. Else. Jika dia mengandung kata join, maka akan dilakukan seperti ini. Jika tidak, maka ini pesan biasa. Biasa yang tidak mengandung kata join. Karena kan jarang kan orang mengetikkan kata join kemudian ada apa itu ya, ular saya pikir. Tuh. Oke, ini adalah coding dari sisi server. Kita akan melanjutkan coding di di client side. Oke, kita akan buka dari segi kliennya ya. Di sini tadi tugasnya itu kan kita disuruh menginputkan nama ya. Tapi sebelum itu kita harus diizinkan dulu oleh server. Oke, nah untuk itu sementara kita disablekan semua inputan ini ya. Jadi ketika dia diizinkan barulah kita enable. Berarti di sini kita enable-nya kita uncheck. Pesannya kita uncheck juga, enable. Mana ya? Enable kita uncheck, kemudian buttonnya ini juga kita uncheck enable. Nah, jadi ketika klien itu gabung, ini saya ketikkan dulu ya font size-nya. Gabung itu ketika dia belum gabung maka disable, ketika dia izinkan maka dia akan di enable. Oke, lanjut. Jadi kita sekarang ini saya besarkan sekalian ya. Saya besarkan 30 biar agak sedikit besar. Di sini 30. Di sini juga 30. Sennya juga saya 30. Ini juga 30, fontnya 30. Oke, dan kita akan lanjut di sort. Jadi kan tadi kan exercise-nya kan menginputkan nama sama seperti server, maka kita berikan di sini string name ya. Kemudian di sini name sama dengan jOptionPen.show input. Nah, log this kan input your name. Oke. Kan di sini if jika name-nya itu null, maka dia otomatis exit item.exit. Jika selain itu maka kita lanjutkan saja. Oke. Terus kemudian tadi kan ketika dia itu send ngisikan nama, kemudian kita sebagai klien akan menunggu di accept. Tapi kan proses menunggu ini kan kita butuh trigger dari server. Maka kita akan mengirimkan pesan. Ya, kita akan mengirimkan ke server dengan send to servernya. Sebentar. Nah, untuk itu kita akan sedikit modifikasi ya. Ini send to server ini saya akan pindah ke atas, ini saya copy ya. Ini saya copy. Kemudian ini saya hapus, ini data output streamnya ini ya saya hapus. Kemudian ini saya akan pindah di atas ini. Nah, begitu. Oke, terus kemudian ini sepertinya sudah tidak diperlukan. Ini saya pindah juga ya. Ini saya coba copy, ini saya komen, saya pindah ke atas juga sekalian di sini ya. Di sini. Nah, kemudian di sini kita kirimkan ke server bahwa ini itu join. Nah, tadi kan apa namanya kesepakatan dalam server tadi sudah membuat ini join ya ular Miftah dash ya itu ya, join dash Miftah. Berarti kita butuh gini, join dash plus name-nya kan. Nah, selesai name begini.
terus kemudian plus /n. Nah, oke. Nah, jadi server ini ya, si klien ini akan mengirimkan mengirimkan chat ke server dengan format seperti ini, join, seperti tadi ya, join Miftah, misalkan namanya Miftah. Begitu. Oke. Oh iya, di sini ada kliennya. Ini kliennya ini adalah code-nya saya ganti txt nama gitu, txt name ya. Untuk yang labelnya ini saya ganti txt name, kemudian saya set di sini. Txt name nama atau name ya, sebentar. Txt, oh di sini sorry ting, di sini nggak perlu ya. Ini nggak perlu ya. Nggak perlu. Di sini sudah ada name-nya nama di sini. Berarti kita pakai yang txt nama ya. Saya balikan lagi yang ini, saya balikan lagi label misalkan label client gitu ya. Yang ini ya, yang ini ya. Dan ini saya beri nama txt nama. Sudah. Ini txt nama ini txt nama ya. Dot set text name. Oke, nah ketika mengirimkan ke server maka kan akan menunggu balasan dari server ya. Berarti kan balasannya ini server decline your request. Berarti untuk menerima balasan dari server maka kita perlu ke mana ya? Nah, kita perlu ke sini. Kita perlu mengedit di get message-nya sini. Ini get message saya, jika teman-teman ada style yang lain dipersilahkan ya. Nah, kemudian kita beri filter di setelah ini ya. Jadi kan read line ini kan menerima balasan dari server. Kita if dulu. If chat server dot equals, ini tadi saya copy saja ya. Jika servernya itu mengirimkan pesan ini, /n-nya nggak perlu ya. Nah, maka ini aja. Oh, jika servernya pesannya decline your request equals, itu seperti sama dengan ya, tapi ketika teman-teman pakai string, menyamakan string dengan string itu pakai equals ya. Jika servernya itu mengirimkan pesan server decline your request, kita pakai negasi ya. Selain itu, jika server ya mengirimkan pesan selain server decline your request, maka sementara ini kita akan mengaktifkan ini. Pesannya apa? Txt pesan kita aktifkan. Txt pesan dot set enable-nya di sini kita true. Begitu juga dengan buttonnya ini, button send. btn send-nya kita enablekan juga menjadi true. Oke. Begitu. Oke. Nah, kemudian sekarang kita bisa tes apakah berjalan sesuai keinginan kita atau enggak. Ini jika di run, harusnya input your group name, misalkan disprog. Nah, maka ini akan muncul disprog, pesannya apa. Kemudian untuk yang klien kita run, otomatis dia input your name seperti ini ya. Ini ya, input your name. Kemudian jika nul maka dia langsung exit, jika ada maka lanjut txt ini misalkan Miftah. Nah, maka masuk di sini, tapi ini masih belum enable karena kan belum disetujui dari server. Sendnya juga. Kita ke segi server ini ya. Saya segi server. Nah, akan ada konfirmasi name wants to join the group ya, yes or no. Nah, ini name-nya masih belum ganti ya, coba saya benahi dulu. Jadi di form server tadi ya, sebentar, di function confirm, oh ya, name-nya ini belum pakai. Ini saya pindah ya, jadi name-nya ini kan masih string, saya pindah ke depan plus ini name-nya dari parameter name ini ya. Oke, saya coba lagi run,
terus ini saya isikan dulu ya, this prop. Oke, terus kemudian yang kliennya saya run, misalkan di sini namanya Miftah. Nah, tetap ya masih ke enable, jadi kita nggak bisa klik. Ini saya klik ya, nggak bisa. Kemudian dari segi server, nah Miftah wants kurang spasi ya. Ya gini teman-teman, kalau apa namanya, kalau coding langsung ya nggak apa-apa. Yang penting kan nggak error dulu ya. Nah, jika yes, saya no dulu ya. Jika no, ya maka di sini akan ada tulisan server decline your request. Kenapa? Karena di sini kita akan beri jika res itu satu ya. Jika tadi konfirmasinya itu jika klik no itu satu resnya. Ambil dari confirm dialog. Confirm dialog itu apa? Confirm dialog itu ini. Ambil di option pane.show confirm dialog, kan di sini kita simpan dalam bentuk integer ya. Jika hasilnya satu, maka server akan mengirimkan pesan ke klien itu out server decline your request, kemudian remove. Akibatnya ya ini tidak bisa mengirimkan pesan. Oke, terus kemudian saya run lagi untuk yang form client. Servernya nggak masalah ditutup ya, kan sudah nggak ngapa-ngapain, sudah oke gitu kan. Kliennya mana ya? Oh ini ya. Ini punya misalkan apa? Mif Anya gitu ya, Anya. Nah, Anya, dia servernya masih ditanyain Anya wants to join. Yes. Anya has joined. Ini kurang spasi juga ya. Dia di sini bisa lah. Misal halo. Nah, dapat teman-teman. Begitu. Oke, kemudian kita coba sekarang connect lagi klien dengan nama misalkan balik lagi ya Miftah ini. Nah, tetap servernya juga ini servernya tidak Miftah wants to join. Yes, Miftah has joined the group chat. Gitu. Oke, kemudian Anya juga akan menerima pesan Miftah has joined the group chat. Ini kurang spasi semua ya. Tapi kan sudah oke. Gitu. Ini saya coba edit ya, dari di sini ya ini kurang spasi. Terus kemudian di form servernya ini juga sudah. Oke, saya ulangi lagi ya, saya run. Kemudian di sini this prop. Kemudian di sini saya form kliennya, misalkan Miftah. Nah, ini dan nah sudah nggak ada spasinya. Saya yes, Miftah has joined. Gitu. Oke. Itu halo server, misalnya ini kurang panjang ya. Nah, oke, terus kemudian saya coba klien lagi dengan nama ini artis yang suka saya Anya misalkan ya. Nah ini masih ke disable ya, this prop-nya wants to join. Jika yes, maka ada tulisannya has joined the group chat. Begitu juga dengan ini. Oke, dan Anya juga bisa halo guys gitu. Nah, halo guys, terus servernya juga sama halo guys gitu. Oke, sekian dari video pembelajaran ini untuk pembahasan ya. Jadi silakan teman-teman wajib mencobanya karena ini untuk project-project selanjutnya ya, jika tidak ada perubahan lagi. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan hubungi dosen masing-masing di grup chatnya masing-masing. Oke, terima kasih dan selamat belajar.